akan menyampaikan tentang gangguan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Pada sistem pernapasan, di sini aku akan menyampaikan tentang penyakit pneumonia. Jadi, pneumonia atau yang dikenal dengan peradangan paru-paru adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong di salah satu atau kedua paru-paru. Dari infeksi paru-paru artinya infeksi pada parenkim paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bakteri, virus, dan parasit ini masuk melalui transmisi udara dari orang yang sakit ke orang yang sehat melalui batuk, bersin, dan bicara. Lalu ada jenis-jenis infeksi paru-paru yang bisa terjadi pada kita. Dalam ilmu kedokteran itu ada 3 jenis, yaitu 1. Pneumonia community, pneumonia yang dapat dari komunitas di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada orang yang sakit batuk-batuk menular ke orang yang sehat, seperti itu. Kedua, ada pneumonia yang disebabkan oleh terinfeksinya kita di dalam rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu tidak boleh membawa anak-anak, tidak boleh membawa orang tua untuk main-main di sekitar rumah sakit, karena di dalam rumah sakit itu banyak kuman-kuman penyakit yang dapat mengakibatkan kita tertular penyakit paru-paru tersebut. Ketiga, ada pneumonia karena menggunakan ventilator. Kalau kita lihat pasien-pasien di ICU tuh, kan ada pasien yang menggunakan ventilator untuk alat bantu napas. Nah, itu juga bisa menyebabkan risiko tinggi untuk terjadinya pneumonia akibat ventilator tersebut. Pneumonia ini penyakit kematian yang tinggi karena disebabkan oleh virus. Contohnya pada masa COVID, banyak orang yang terkena COVID karena disebabkan oleh virus. Lalu, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri juga menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Jadi, kita harus hati-hati untuk mencegah biar kita tidak terkena pneumonia. Gejala yang dialami orang yang terkena penyakit pneumonia yaitu 1. Diakibatkannya tertular virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kedua, gejala-gejala seperti gejala pneumonia pada orang biasa, misalnya batuk-batuk atau seperti batuk kering, batuk berdahak. Lalu ada demam, baik itu demam tinggi atau tidak tinggi, sesak napas, nyeri dada, dan kadang-kadang juga disertai dengan batuk berdarah. Namun hal ini harus disertai dengan pemeriksaan yang lain untuk membuktikan dia pneumonia atau tidak. Perlu pemeriksaan radiologis, fotogen, atau pemeriksaan dahak seperti pemeriksaan kultur dahak atau kultur sputum. Nah, 3 pemeriksaan itu untuk mendiagnosis infeksi paru-paru. Lalu ada penularan pneumonia, yaitu ada 2. 1, ada penularan secara langsung dan secara tidak langsung. Penularan langsung yaitu lewat bicara, bersin, batuk pada orang tersebut. Penularan secara tidak langsung yaitu seperti orang membatuk atau droplet yang kita batukan dan bersinkan jatuh ke permukaan lantai, meja, atau permukaan benda lainnya. Nah, nanti permukaan benda yang kita sentuh atau kita hirup dengan hidung kita yang sehat ini akan dapat menularkan pneumonia yang dilakukan secara tidak langsung. Tetapi secara literatur, penularan tidak langsung itu jarang terjadi, sekitar 20-30%. Yang banyak terjadi pneumonia itu penularan secara langsung. Lalu, seseorang yang rentan terkena penyakit pneumonia ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, umur. Usia di atas 50 tahun atau lansia mempunyai resiko infeksi paru-paru. Karena apa? Karena daya tahan tubuh pada umur usia tersebut sudah mulai berkurang fungsi-fungsi organ tubuhnya tersebut. Lalu ada bayi di bawah 2 tahun juga rentan terhadap pneumonia. Karena yang namanya bayi, semua daya tahan tubuhnya itu belum sempurna, belum atur. Jadi apabila dia terkena infeksi, hal ini mudah untuk terjadinya penyakit. Biasanya, penyebab bayi di bawah 2 tahun ini terkena pneumonia itu bisa dari virus atau bakteri. Pencegahan untuk bayi dengan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan suplementasi oksigen, lalu diberikan pengobatan. Misalnya dia terkena bakteri, lalu diberikan antibiotik. Selain usia atau umur, ada pula faktor kebiasaan merokok, minum alkohol, itu juga bisa menimbulkan kena penyakit pneumonia. Gizi buruk juga dapat terkena pneumonia, karena gizi buruk menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Lalu, pengidap HIV juga berisiko terkena penyakit pneumonia,
Karena pada penderita HIV, di mana sel limfosit B dan T-nya, dia sistem imun seluler dan humoralnya terganggu. Oleh sebab itu, infeksi apapun mudah terjadi karena dapat ditinggalkan daya tahan tubuhnya. Pencegahannya dengan makanan dijaga, lingkungannya pun juga dijaga. Selain itu juga ada penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, hipertensi, dan penyakit kronik lainnya yang menimbulkan daya tahan tubuh kita turun, sehingga kuman yang seharusnya itu bisa kita hadapi dengan kuat, tapi karena kita daya tahan tubuhnya turun, itu akan menyebabkan berkembangnya di dalam tubuh kita yang rentan tersebut. Terakhir itu ada tips gaya hidup sehat atau menjaga kesehatan paru-paru yang baik itu dengan pola hidup bersih dan sehat, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti hindari merokok, hindari pajanan polusi udara baik di luar maupun di dalam gedung, terus melakukan kegiatan olahraga yang rutin, memakan makanan yang gizi dan seimbang, dan mempunyai pola hidup yang sehat. Dalam arti kita mempunyai waktu untuk istirahat dan bekerja secukupnya. Kita diatur untuk membagi waktu untuk berapa jam kita istirahat dan berapa jam kita untuk bekerja. Lalu yang terakhir, kita tidak perlu stres, tidak perlu tekanan hidup, kita harus hidup happy. Tidak perlu memikirkan sesuatu di luar jangkauan kita. Nah, itulah gangguan pada sistem pernapasan. Selanjutnya kita akan ke gangguan sistem pencernaan. Yaitu di sini aku akan menjelaskan tentang penyakit diare. Diare adalah kondisi kesehatan yang ditandai dengan buang air besar atau BAB yang lebih sering dari biasanya, disertai dengan feses yang cair atau encer. Diare itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut biasanya berlangsung sekitar 1 atau 2 hari, sedangkan diare kronis itu berlangsung minimal 4 minggu. Lalu penyebab dari diare ini disebabkan oleh satu virus, yaitu virus Norfolk atau yang dikenal juga sebagai norovirus. Lalu ada adenovirus, ada enterik, ada astrovirus, ada cytomegalovirus, dan virus yang menyebabkan hepatitis. Lalu kedua ada bakteri dan parasit, ketiga obat-obatan, keempat intoleransi laktosa atau yang ditemukan dalam susu dan produk susu lainnya. Kelima itu ada fruktosa ya guys, salah aku. Yaitu gula yang secara alami ditemukan dalam buah-buahan dan madu. Keenam ada pemanis buatan, ketujuh ada operasi, kedelapan ada gangguan pencernaan lainnya. Gejala yang biasa dialami oleh diare ini yaitu feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, nyeri kepala, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan darah dalam feses. Untuk pencegahan dalam diare ini yaitu selalu mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh daging merah, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Lalu kedua ada mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Ketiga, dapatkan vaksinasi. Untuk pengobatan dalam diare ini yaitu 1. Jaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi. Cairan yang diberikan bisa disesuaikan dengan usia, misalnya ASI, Oralit, jus, dan air putih. Kedua, ada konsumsi makanan yang mengandung lunak dan banyak air, misalnya sop atau buah. Ketiga, konsumsi suplemen makanan seperti probiotik yang mengandung Lactobacillus acidophilus, lalu terutama bila diare terjadi karena efek samping antibiotik. Keempat, hindari konsumsi yogurt, bisa mengalami diare karena intoleransi laktosa. Kelima, jangan mengonsumsi makanan tinggi lemak berserat seperti alpukat, coklat, kacang-kacangan, atau memiliki rasa pedas. Keenam, minumlah obat diare yang dibeli di apotik seperti Atapolgit. Obat diare ini bisa digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Sekian penyampaian aku tentang gangguan sistem pernapasan dan pencernaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.